Bab ke-71. Terima kasih. Jadi begini rasanya berbicara dengan orang stres. Aku jadi ikut-ikutan stres karena tidak direspon. Batin Reno. Gita, apa kamu tidak merasa bosan di sini? Apa kamu tidak ingin jalan-jalan ke taman? Di sana sangat sejuk dan segar. Itu bagus untuk kesehatanmu? Tanya Reno. Tidak mau ya? Kamu lebih nyaman di kamar ini ya? Tidak masalah. Nanti kalau kamu bosan, bisa minta bantuan suster untuk keluar. Kamu harus cepat sembuh, Gita. Kasihan ibu kamu tinggal sendirian di rumah. Dia sangat sedih melihat keadaan kamu seperti ini. Setiap orang punya cobaan masing-masing. Meski aku seorang laki-laki, tapi aku juga pernah jadi korban prostitusi. Kamu jangan pantang menyerah ya. Kamu sangat cantik, kamu pasti bisa sukses ke depannya nanti. Ujar Reno. Ya sudah, kalau begitu kamu istirahat lagi ya. Coklatnya aku letakkan di sini. Jangan lupa dimakan. Ucap Reno sembari meletakkan plastik coklat di atas meja di samping tempat tidur Gita. Aku pulang dulu ya, Git. Kapan-kapan aku pasti akan menjengukmu lagi. Tapi kamu harus janji ya. Kalau aku kesini lagi, kamu harus jauh lebih baik lagi dari ini. Kalau kamu lebih baik lagi, aku akan membawakanmu coklat yang jauh lebih banyak lagi. Ucap Reno. Reno hendak melangkah pergi. Namun kata-kata Gita mampu menghentikan langkah kaki itu. Terima kasih. Ucap Gita. Reno spontan berbalik badan. Namun saat dia berbalik, Gita masih dengan posisi yang sama dengan tatapan mata lurus ke depan dan ekspresi wajah datar. Katakan sekali lagi. Apa aku tidak salah dengar? Kamu tadi bilang terima kasih kan? Tanya Reno sembari memegang kedua lengan Gita, namun lagi-lagi tidak direspon. Gita, bolehkah aku memelukmu? Aku sangat senang hari ini karena teman baruku sudah lebih baik. Tanya Reno sembari membawa Gita ke dalam pelukannya. Gita memejamkan matanya dengan air mata yang tiba-tiba menetes di pipinya. Gadis itu merasa nyaman dipeluk oleh Reno, seolah dirinya mendapat sebuah perlindungan. Reno sangat terkejut saat mendapati Gita menangis tanpa suara. Hei, kamu kenapa? Apa kamu merasa ada yang sakit? Atau kamu tidak suka aku peluk? Maaf ya, aku janji tidak akan memelukmu lagi. Ucap Reno sembari menghapus air mata Gita dengan kedua tangannya. Mata Gita yang semula kosong, kini menatap dalam ke arah mata Reno. Yang membuat jantung pria itu berdebar. Peluk aku. Ucap Gita lirih. Reno terkejut namun tetap menuruti ucapan gadis itu. Namun saat dirinya membawa Gita ke dalam pelukannya, tangis gadis itu pecah. Tangis yang terdengar pilu dan menyayat hati. Tidak apa-apa. Kamu pasti bisa melewati ini semua. Menangislah sepuasmu sampai hatimu merasa lega. Lepaskan semua rasa sakit hatimu. Ucap Reno sembari mengusap-usap punggung gadis itu. Setelah tangis gadis itu mereda, Reno mulai melerai pelukan mereka. Reno kembali menghapus air mata Gita dengan kedua tangannya. Jangan nangis lagi. Kalau nangis terus nanti nggak cantik lagi. Ucap Reno. Sekarang kamu harus istirahat. Aku harus pergi karena ada keperluan lain. Sambung Reno. Reno kembali ingin beranjak pergi, namun kali ini tangannya ditangkap oleh Gita dengan lembut. Kapan datang lagi? Tanya Gita. Reno menoleh sembari tersenyum. Secepatnya. Jawab Reno dan kemudian Gita melepaskan tangannya dari tangan Reno. Gita melambaikan tangannya saat Reno akan menutup pintu. Pria itu menghembuskan nafas lega dan mulai melangkah pergi. Dan sesuai janjinya, 2 minggu kemudian Reno kembali lagi untuk menjenguk Gita. Hai, masih ingat aku? Aku Reno, teman barumu. Ujar Reno. Aku mau keluar. Ujar Gita tiba-tiba. Keluar? Keluar kemana? Kamu belum sehat kalau mau keluar rumah sakit. Ujar Reno. Taman. Jawab Gita dengan singkat. Oke. Biar aku cari kursi roda dulu untukmu. Ucap Reno. Tidak hanya kursi roda tujuan Reno keluar dari ruangan itu, tapi Reno juga harus mendapatkan izin dari dokter. Setelah memperoleh izin, Reno pun membawa Gita di sebuah taman yang terdapat pohon rindang dan sebuah kursi panjang di bawahnya. Nah, di sini enak ya. Sejuk dingin. Pantas saja kamu suka ke taman. Apa perawat sering membawamu ke sini? Tanya Reno. Tidak. Jawab Gita.
Ini pertama kalinya? Tanya Reno. Iya, jawab Gita. Kalau begitu kamu harus sering datang kemari agar suasana hatimu selalu baik. Ujar Reno. Terima kasih sudah mau jadi temanku. Ucap Gita. Sama-sama. Soalnya aku juga tidak punya banyak teman. Seumur hidup aku cuma punya 3 orang teman. Namanya Reki, Rio, dan Hilman. Tapi sayangnya salah satu temanku itu mengkhianati persahabatan kami, dan dia tidak lagi menjadi temanku. Tapi sekarang aku senang karena temanku bertambah satu lagi. Namanya Gita Rinjani. Mendengar itu senyum Gita terbit dari bibirnya. Cantiknya, batin Reno. Jadi si bajingan Hilman itu adalah temanmu? Tanya Gita. Kakakmu ingat dia? Tanya Reno. Mana mungkin aku melupakan orang yang sudah menghancurkan hidupku. Dia menjemputku juga mengantarkan aku langsung ke pelabuhan. Dia bahkan melambaikan tangan padaku saat kapal itu bertolak menjauh dari tepi laut. Jawab Gita. Apa yang dia katakan padamu hingga kamu setuju ikut dengannya? Tanya Reno. Dia bilang akan mengorbitkan aku menjadi seorang model. Dia juga memberikan DP 5 juta dan langsung memberikannya pada ibu. Bodohnya kami langsung percaya begitu saja. Saat di pelabuhan semua kartu identitas dan ponselku dirampas. Aku baru menyadari kalau ada yang tidak beres saat di dalam kapal itu terdapat beberapa orang gadis belia berada dalam ruangan yang sama dan kami diberangkatkan pada malam hari. Jawab Gita. Apa sebelum berangkat kamu tidak bertanya padanya kenapa kamu dibawa ke pelabuhan malam-malam? Tanya Reno. Sudah. Dia bilang esok harinya akan langsung ada pemotretan di Singapura. Jawab Gita. Singapura? Jadi kalian benar-benar dibawa ke Singapura? Tanya Reno. Aku yakin itu memang Singapura. Saat mendarat di pelabuhan, aku sempat membaca tulisan Singapura. Tapi aku tidak tahu tepatnya di mana. Jawab Gita. Lalu kalian dibawa kemana? Tanya Reno. Kami dibawa ke sebuah rumah mewah, namun rumah itu tidak ada rumah lain di kiri, kanan, depan maupun belakang. Saat itu aku masih berpikiran positif. Aku pikir kami memang dipekerjakan jadi seorang model karena saat datang kami langsung disuruh istirahat, makan, dan semua fasilitas kecantikan juga ada di sana. Jawab Gita. Lalu? Tanya Reno. Saat sore hari kami disuruh berdandan habis-habisan. Karena salah satu orang yang membawa kami bilang kalau bos-bos besar dari beberapa agensi luar negeri akan mempekerjakan kami sebagai model internasional. Tentu saja kami sangat senang. Kami pun berdandan habis-habisan, namun karena rata-rata usia kami maksimal 20 tahun, jadi otak kami mudah dimanipulasi. Malam itu memang banyak pria dengan jas dan mobil mahal datang ke rumah itu. Kami disuruh berlenggak-lenggok seperti seorang model profesional di depan kurang lebih 10 orang pria kaya. Dan setiap salah seorang pria menentukan pilihan, maka gadis itu akan dibawa dengan alasan terpilih bekerja di agensi orang tersebut. Sampai saat aku dibeli oleh seorang pria bertubuh besar dan berkulit gelap. Malam itu juga aku dibawa oleh orang itu ke sebuah rumah mewah dan digiring ke kamar pribadinya. Malam itu aku tidak pernah menyangka kalau hal yang aku jaga selama ini sudah direnggut dengan paksa. Tidak hanya direnggut, tapi dia menggauliku dengan brutal. Air mata Gita kembali mengalir di pipinya saat mengingat kejadian kelam itu. Hicks, aku tidak pernah dilepaskan sejengkal pun dari kamar itu selama beberapa bulan. Di tiap kesempatan dia selalu memperkosaku. Bukan hanya dia. Tiap malam minggu dia selalu membawa teman-temannya dan menggilirku hingga aku jatuh pingsan. Seks yang mereka lakukan sangat brutal, mereka tidak akan puas sebelum mencubit, menampar, atau memukulku. Sambung Gita dengan isak tangis. Reno memang sengaja tidak ingin memotong pembicaraan gadis itu. Dia ingin Gita mengungkapkan apa yang dia rasakan saat ini. Dia ingin perasaan Gita lega setelah menceritakan semua hal yang menghimpit perasaannya selama ini. Lalu bagaimana caramu bisa lepas dari mereka? Tanya Reno. Perbuatan yang mereka lakukan tidak hanya melukai fisikku saja, tapi mentalku juga ikut sakit. Aku tidak bisa menerima perlakuan itu lagi. Aku tidak ingin mati di tangan mereka sebagai budak nafsu. Tapi apalah dayaku, aku cuma wanita lemah. Tiap kali ingin kabur, aku selalu tertangkap lagi dan lagi, hingga aku benar-benar frustasi dibuatnya. Di malam minggu terakhir itu, aku mulai memecahkan semua barang di kamar itu. Aku juga memecahkan kaca jendela dan mengancam mereka yang ingin berusaha mendekatiku dengan kaca itu. Tidak hanya mengancam, aku mulai melempari mereka dengan pecahan kaca. Aku tidak peduli meski tanganku berdarah-darah saat memungkut kaca itu dari lantai.
Tidak hanya kaca, aku juga melempari mereka dengan lampu vas bunga sembari berteriak-teriak. Setelah kaca jendela pecah dan dibenari, aku mulai memecahkannya lagi dan lagi meskipun tidak ada alat untuk memecahkan kaca itu. Aku gunakan kepalan tanganku hingga darahnya mengucur banyak. Aku dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka di nadiku. Aku juga mengamuk di rumah sakit. Mungkin karena tidak ingin mendapat masalah hukum, aku kemudian dibuang di Pulau Batam dalam keadaan mengenaskan. Aku tidak tahu harus menjalani hidupku bagaimana ke depannya nanti. Aku benar-benar merasa tidak sanggup menatap dunia lagi. Hicks. Tubuh Gita kembali bergetar karena isak tangisnya. Kenapa? Kamu pikir ada berapa banyak gadis yang kehilangan keperawanan di dunia ini? Bukan karena dipaksa sepertimu, tapi ada yang hilang perawan dengan sukarela. Tapi mereka baik-baik saja, mereka masih laku. Bahkan janda status anak 5 pun masih bisa mendapat bujangan. Jadi kenapa kamu harus berpikir yang tidak-tidak? Ucap Reno. Bukan hanya kamu yang mengalami nasib serupa. Aku juga pernah digilir oleh tante-tante. Bukan hanya wanita saja, aku juga pernah dimangsa oleh banyak pria. Cuma bedanya aku tidak berbekas karena aku laki-laki. Jangan hanya masalah itu, kamu jadi tidak ingin menjalani hidup normal lagi. Dunia ini sangat indah untuk dinikmati. Sekarang Hilman sudah mendapat karmanya. Dia pasti akan dihukum dengan berat. Apa kamu ingin dia dihukum mati? Tanya Reno. Tidak. Hukuman mati terlalu enak untuk dia. Aku ingin dia merasakan jeruji besi dalam waktu yang lama. Seperti aku yang dikurung berbulan-bulan, disiksa lahir dan batin. Jawab Gita. Berarti semua korban dari Hilman rata-rata menginginkan hal yang sama. Ujar Reno. Gita, seru Partinem dari belakang punggung gadis itu. Gita spontan menoleh yang membuat Partinem berurai air mata. Ibu, Hicks. Gita berhambur ke pelukan Partinem. Kedua wanita beda zaman itu menangis penuh haru. Oh Tuhan, terima kasih karena engkau mengembalikan putriku. Ucap Partinem. Reno tersenyum melihat pemandangan haru itu. Gita mau pulang, Bu. Ucap Gita. Apa kamu yakin sudah sehat? Tanya Partinem. Sekarang Gita nggak sedih lagi karena Gita sudah punya teman baru. Jawab Gita. Teman baru? Tanya Partinem. Kak Reno mau jadi temanku. Iya kan, Kak? Tanya Gita. Iya. Jawab Reno sembari tersenyum. Ibu sangat berterima kasih pada kalian bertiga karena sudah membantu ibu mengobati Gita. Ibu juga senang karena kamu mau jadi temannya Gita. Ucap Partinem. Sama-sama, Bu. Ucap Reno. Kak, aku pengen pulang. Ucap Gita. Kita temui dokternya sekarang juga. Ujar Reno. Setelah melewati berbagai rangkaian tes, Gita akhirnya diperbolehkan pulang oleh dokter. Karena kamu sudah sembuh, maka kita harus makan enak hari ini. Katakan kamu ingin makan di mana? Tanya Reno. Ibu nggak ikut. Ibu ninggalin banyak jemuran, takutnya kehujanan. Kalian saja yang pergi. Ucap Partinem. Bagaimana, Git? Tanya Reno. Tidak masalah. Pokoknya hari ini aku mau makan sepuasnya, main sepuasnya, tapi Kak Reno yang traktir. Jawab Gita. Ya sudah, ibu duluan pulang kalau begitu. Ucap Partinem. Maaf ya, Bu, nggak bisa nganter, soalnya aku bawa motor. Ucap Reno. Tidak masalah. Ucap Partinem. Setelah Partinem pergi, Reno mengajak Gita makan di restoran seafood langganannya. Gita makan